Pembukaan tentang tema kita bulan ini, yaitu Life is a Battle. Saya kira di dalam usia kita hari ini kita tahu persis bahwa betul life is a battle. Maka pergumulan saya waktu saya harus sampaikan topik ini di pagi hari ini adalah mengenai bagaimana kita secara belak-belakan yuk kita bicara. Saya nggak mau berkhotbah, tapi saya mau kita sama-sama belak-belakan. Kita kalau ada bagian yang memang salah kita, ya kita akui salah kita. Karena ketika bicara tentang life is a battle, apalagi ketika bicara kita kalah dalam peperangan itu, maka banyak orang yang akan segera menunjuk kepada Tuhan. Minta Tuhan segera selesaikan. Hari ini kita belak-belakan dulu. Enggak gitu ceritanya, enggak sesederhana itu. Nah, coba ya. Saya mulai masuk ke dalam pemberitaan hari ini. Saya ambil dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Saya nemuin angle-angle yang baru di dalam perumpamaan ini. Orang itu jatuh. Tuhan Yesus membuka perumpamaannya dengan kata, orang itu jatuh. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini cerita yang kita dengar sering banget. Waktu dulu saya SD, saya disuruh bikin drama tentang kisah ini. Tapi baru hari ini saya menemukan angle yang berbeda. Lewat perkataannya, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang ini adalah orang baik-baik. Orang baik-baik. Dia bukan penjahat. Tapi unik. Kenapa orang ini tiba-tiba ada di kumpulan penyamun? Apa dia jalan begitu aja tiba-tiba didatengin? Belum tentu. Jangan-jangan ada angle lain. Dia nggak tiba-tiba dijarah. Kalau saya ngelihatnya, orang-orang yang mukulin dia ini adalah orang-orang yang dikenal sama si korban. Selama ini dia nyaman bergaul sama orang-orang ini. Mereka maling, penyamun, penjahat, penipu, pembohong. Tapi orang ini nyaman. Dia ngerasa aman, bergaul. Udah berkali-kali mungkin diingetin, dia tetap nekat. Dia bergaul di situ, bergaul lagi. Pelaku ini bukan tiba-tiba jahat, enggak ada kejadiannya orang tiba-tiba jahat, enggak ada kejadiannya orang tiba-tiba jatuh. Itu adalah suatu akumulasi. Nah, si jahat ini memang selama ini dia jahat, tapi selama ini mereka pakai topeng. Hari itu mereka berhenti berpura-pura, mereka berhenti pakai topengnya. Dipukul, dijarah, sampai orang ini hampir mati. Nah, si korban juga nggak tiba-tiba kejebur di situ. Dia udah lama di situ. Coba pikirin, bukankah ini benar dalam kasus banyak orang di dalam hidup, di dalam pengalaman kita sendiri? Berapa banyak orang-orang yang kelihatannya baik dalam pelayanan? Kita berteman, tapi tunggu waktunya. Dihajar kita. Kelihatan serigalanya yang ada di balik bulu domba. Coba pikirin. Kita ketipu sama orang. Kalau ketipu kecil mah, ya udahlah, itu mungkin selamat siang Pak, tolong hubungi nomor sekian, Anda mendapatkan apa, ya udahlah, ketipu-tipu dikit itu.
Tapi kalau ketipunya gede, yang sampai hati kita sakit, yang sampai kita ngerasa kalah dalam peperangan ini, nggak mungkin terjadi sama orang yang kita nggak kenal. Pasti sama orang yang kita kenal. Nggak ada orang tiba-tiba sakit. Itu adalah akumulasi dari kebiasaan makannya, akumulasi dari kebiasaannya dia nggak olahraga. Sampai suatu saat udah sakit, nggak ada uang, anak sakit, harus bayar uang sekolah, macam-macam. Tapi itu adalah suatu pengalaman panjang yang ditumpuk. Nah, pagi ini sebelum saya mulai lebih jauh, ternyata perumpamaan ini bicara begini. Bapak, Ibu, Saudaraku, most of the time, ketika kita kalah di dalam pertempuran, ketika rasanya kita terjerembab, mau nggak kita jujur-jujuran? Koreksi dulu. Itu perbuatan kita sendiri. Ini penting untuk diakui karena banyak orang dalam kondisi itu kemudian berdoa dan Tuhan nggak jawab dan akhirnya pahit sama Tuhan. Tuhan, aku kan nggak minta. Aku nggak minta semua masalah ini. Coba koreksi dulu. Ada teman dalam pelayanan berdoa minta anak. Anak. Dokter bilang, jangan. Kalau kalian punya anak, anaknya ini bisa cacat atau mati di dalam Tuhan. Dapat anak, matilah. Ibunya mana anaknya sekalian mati. Pahit sama Tuhan. Ayo dong, perumpamaan ini bilang, jangan-jangan most of the time ketika kita kalah dalam pertempuran itu, dalam life battle, that's because of you. Jadi jangan segera terus minta Tuhan tolong. It's you. Most of the time. Tapi memang mengapa Tuhan biarkan ya? Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang baik? Why bad things happen to good people? No. Orang benar pasti disertai Tuhan. Pasti. Kalaupun kita bergaul di tempat yang salah, kalaupun kita bikin yang salah, keputusan-keputusan yang keliru, Tuhan peringatin lewat satu dan lain cara. Tapi apakah kita punya kepekaan? Sering banget orang tuh, aku tahu apa yang aku buat, aku ngerti, aku mau jalan, aku tahu yang benar, aku benar. So life is a battle, actually a battle against who? Yourself. Kita. Me, myself, and I. Dia kan disertai Tuhan, tapi ada lintah. Ingat gak waktu itu saya ngomong di dalam khotbah saya yang terakhir? Si lintah punya 2 anak. Siapa nama anak itu si lintah? Untukku, anak yang satu namanya untukku, anak yang satu namanya untukku. Jadi ini bicara tentang siapa? Amsal 30 ini. Tentang seseorang yang di kepalanya adalah mengenai me, myself, and I. Dia punya 2 anak. Si lintah punya 2 anak. Namanya untukku dan untukku. Bukannya Tuhan membiarkan. Bukannya Tuhan seneng lihat kita jatuh ke dalam masalah. No. Enggak. Tapi karena memang ada keakuan di situ. Yang Tuhan harus biarkan kita masuk ke dalam masalah. Supaya kita ngadepin tembok. Dan akhirnya kita humble down. Kita bilang, Tuhan, aku terjerembab.
Nah, dari sisi Tuhan sendiri, aduh indah banget. Tuhan katakan ini dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8. Dia lihat orang-orang ini bicara tentang silintah, untukku dan untukku. Tapi dalam hatinya yang besar itu, dia melihat hal ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Kelakuanmu nyebelin sih. Me, myself, and I. Waktu kamu ngerasa terjerembab, kamu pahit kepada Tuhan. Tuhan bilang begitu ya. Tapi it's okay anakku, kau adalah anakku. Aku mengasihimu bukan karena sesuatu. Aku mengasihimu firman Tuhan karena engkau luar biasa. Aku sayang sama kamu. Dan kalau aku membiarkan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Luar biasa. Hati Allah yang memang luar biasa. Nggak ada Allah yang seperti ini, kecuali Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Nah, tadi saya bilang, most of the time, sebenarnya kita yang salah. Tapi memang ada cerita-cerita di mana ternyata orang nggak salah. Tapi tetap kena gembuk, terjerembab dia. Nggak bikin salah apa-apa. Pagi ini, coba ingat. Ketika Tuhan menetapkan bahwa dia mau mengangkat Daud sebagai raja, diapain Daud? Dikasih Goliat. Ya sih. Persoalan bikin orang jadi tabah. Persoalan bikin orang jadi kreatif nyelesain masalah. Bunuh Goliat enggak pakai pedang, pakai umban, jadi kreatif. Coba kalau nggak ada masalah, nggak ada kreasi orang ini. Waktu Tuhan kepengen bikin Musa sebagai guru bangsa, Musa itu dibilang guru. Sampai hari ini mereka orang-orang Israel tuh ngakuin Musa tuh statusnya guru yang dahsyat. Apa yang dikasih? Padang pasir. Supaya Musa bisa ngelihat orang bukan dari dari puncak kerajaan, tapi ngelihat dari padang pasir supaya Musa bisa ngelihat persoalan hidup orang dari level yang sama. Seringkali ternyata revelation itu berangkat dari isolation. Waktu Yusuf mau jadi perdana menteri, kasihnya penjara. Kan begitu. Apa salahnya? Mungkin nggak ada. Kita nggak tahu salahnya apa. Tapi jangan-jangan Tuhan punya rencana supaya kita jadi Daud yang hebat. Jangan-jangan dia punya rencana supaya suatu hari nanti kita jadi perdana menteri yang dahsyat. Hari ini aja kita duta besar Allah. Hari ini. Katakan amin. Kita hari ini duta besar. Kepada duta besar bukannya harus dilatih kemampuan untuk lebih hebat dan lebih hebat lagi. Saya punya teman sakit nih, kanker. Katanya kanker yang udah nggak mungkin disembuhkan. Wah ini sih Pak, dokter di Singapura. Di Singapura. Dia bilang gini, bro, udah bro, lo mau makan suka-suka, minum-minum lo situ lo. Udah tinggal 2 bulan ini mah barang. Dokter lo ngomong gitu, ada 2 orang dokter ngomongnya begitu, dia sampai down banget. Ampun deh kalau ada dokter kayak begini sih, lo mah udahlah, lo udah sial lah, ini asli lo sial nih, udah lo tinggal dikit hidup lo, minum aja suka-suka, hidup suka-suka, digituin sama dokternya. Dia down banget. Periksa lagi, ketemu, ternyata kankernya bukan di situ. Ketemu ini kankernya masih bisa diselamatkan. Itu anak. Asli kalau ngomong tentang Tuhan, dia bilang, udah le bro, lo gak usah ngomong soal Tuhan sama gue lah. Gitu. Tapi begitu sakit,
Hari ini kalau kita baca IG-nya, dia filosofikal banget. Dia bersyukur sama Tuhan. Dia terima kasih sama Tuhan. Coba lihat. Problem menundukkan seseorang. Dan akhirnya kadang-kadang lewat isolation, ada revelation. It's okay. Kenapa sih? Apa sih muaranya ketika Tuhan menghajar orang yang memang salah? Dihajar, dibiarkanlah dihajar. Orang yang gak salah juga masuk ke dalam persoalan hidup. Apa sih muaranya? Kemana sih? Kemana sih? Apa sih yang mau dibuat? Pertama, merendahkan hati. Merendahkan hati. Karena hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah Allah bisa memberikan hikmat yang luar biasa. Hikmat yang luar biasa itu bukan soal uang, bukan soal kesehatan, bukan soal apa-apa, tapi hikmat itulah harta yang luar biasa. Kearifan. Arif. Dengan kearifan mungkin nanti orang ini yang tadi jadi korban di perjalanan dan ditolong sama orang Samaria itu menjadi arif untuk bisa bedain mana yang domba, mana yang serigala berbulu domba. Kalau nggak pernah kejebur ya nggak tahu. Salah sih dari perbuatan salahnya dia sendiri, tapi ya oke. Hikmat. Yang diajar Tuhan itu hikmat. Nah perhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus 5. Karena itu, silakan baca. Udah sampai sini? Ya, silakan baca. Karena itu, stop di situ. Lihat, rendahkan. Jadi itu yang dikejar terus sama Tuhan. Kerendahan hati. Kerendahan hati. You are nothing. Nggak perlu kita ngerasa nothing waktu kita udah kalah. Itu namanya nyerah. Tapi kita ngerti bahwa kita nothing pada saat kita sehat. Itu keren. Kita bilang, Tuhan, aku keren memang. Aku gede, aku berkuasa. Tapi di hadapanmu aku nggak kepingin berkuasa ini Tuhan. No. Aku ingin merendahkan hatiku. Kalau aku kena masalah pun aku bilang, terima kasih Tuhan. Kerendahan hati. Lanjut kita baca. Karena itu rendahkan dia. Ulang dari awal. Karena itu di bawah. Ya. Tangan Tuhan yang kuat bukan dimanfaatkan. Tuhan, tanganmu yang kuat. Tolong bawa aku keluar dari masalah. Itu pancingan. Kayak pancingan gak sih? Joran pancingan. Ngeluarin kita dari persoalan. Tangan yang kuat itu bukan untuk dimanfaatin. Tangan Tuhan yang kuat itu supaya kita menundukkan diri di bawahnya. Di mana-mana diajarin, kita manfaatkan tangan Tuhan yang kuat. Dia akan membawa kita keluar dari masalah. Masalah kita yang bikin kok. Dan Tuhan manfaatkan itu sebetulnya. Allah turut bekerja dalam segala perbuat perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan manfaatkan kondisi itu untuk merendahkan hati. Karena hanya kepada orang yang rendah hati, Tuhan bisa memberikan hikmat. Dan hikmat ini jauh lebih berharga dari kesehatan. Jauh lebih berharga dari harta. Nah Bapak Ibu Saudaraku, itu tadi tentang Daud. Itu tadi tentang segala macam orang-orang hebat itu. Bagaimana dengan kita? Kita ini biji mata Tuhan. Kita ini biji mata Tuhan, duta-duta besar Allah. Kalau Tuhan menghendaki kita supaya kita menjadi duta besar yang dahsyat, Dia kasih apa ke kita? Problem kan? Lewat siapa problem itu? Minggu lalu dalam pertemuan kita yang terakhir saya bicara. Siapa problemnya? Lewat orang yang kita sayang yang sekarang duduk di sebelah kita ini. Suami istri, hubungan suami istri ini, ya kan sih? Pilihan siapa ini? Jangan pura-pura nggak ngeliat ke saya gitu. Pilihan siapa? Pilihan kita. Nah karena itu, ingat gak saya juga waktu itu bilang, rayakan. Ini pilihan kita. Rayakan. Dan jatuh cintalah berapa kali? 3 kali. Lihat. Itu orang yang rendah hati tuh. Bukan terus, udah gak usah pegang-pegang. Apaan sih pegang-pegang di gereja, gak usah. Lo di rumah gak pernah pegang gue, lo di gereja lo belaga-belaga supaya orang lihat lo pegang lagi.
Itu nggak rendah hati. Nah, jadi kalau Tuhan sekarang merindukan supaya kita menjadi duta-duta besar yang hebat, Tuhan tahu ada bagian di mana salah kita, ya nggak sih, ya kan? Nggak mungkin lah dalam hubungan suami istri, salah istrinya doang, atau salah suaminya doang. Ada salah kita. Tapi kenapa diizinkan Tuhan? Merendahkan hati. Hubungan rumah tangga itu merendahkan hati. Kenapa mau direndahkan hatinya? Supaya Tuhan bisa kasih kearifan. Cara ngomong aja kita banyak yang salah, ya kan? Si pedang, ingat, ada orang giginya pedang. Itu nggak kearifan. Jadi arahnya tuh semua ke sana. Oke, saya lanjutin lagi. Tuhan nggak selalu kasih apa yang kita harapkan. Dia kasih yang kita butuhkan. Nah, saat kita ngerasa lelah, jatuh, putus harapan, ingat, Dia selalu punya rencana besar. Rencananya apa tadi? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ulang yuk. Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu sayang. Mataku tertuju padamu. Aduh. Walau dunia berubah. Wah, kalimatnya bagus banget. Kita adalah kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan. Dan aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Dan mataku tertuju padamu. You are safe. You are. Udah. Pasti akan terjerembab. Don't worry about it. Mataku, kata Tuhan, tertuju padamu. Sekarang kita ngeliat aspek yang lain yuk. Bagaimana kalau kita lagi bisa menolong? Jangan hanya bicara ketika kita jatuh. Tapi bagaimana ketika kita bisa menolong? Atau lebih jauh lagi, bagaimana sekalipun kita jatuh, kita tetap menolong. Nah, di dalam cerita ini, di bagian ini, Tuhan Yesus mengenalkan tokoh-tokoh baru di dalam perumpamaan tadi. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Ada imam. Imam ini, dia jalan. Si korban di seberang jalan. Dia jalan aja terus. Selama ini dalam pikiran saya, selalu saya pikir imamnya jahat banget sih. Kok nggak nolong ya? Masa segitunya sih nggak punya naluri? Nggak punya nurani orang ini? Untuk nolong gitu nggak punya? Baru saya keinget gini, jangan-jangan imam ini yang ngingetin dia. Jangan bergaul di situ bro. Itu orang asli jahat. Nanti suatu hari kamu dimakan. Imam ini yang khotbah. Apa yang kamu buat itu keliru. Jangan ke situ. Itu ngelawan Tuhan. Jangan masuk ke situ. Imam ini mungkin yang ngomong. Nah hari itu si imam harus mungkin masuk dalam pelayanan yang lain. Kalau orang itu beneran mati dan ditolong sama si imam, 7 hari dia harus mandi. Nggak bisa masuk terlibat dalam pelayanan gara-gara orang yang selama ini udah dibilangin jangan bikin itu. Nekat. Maka ya udah diambil aman aja. Kan udah gue bilangin. Jadi dia jalan terus. Di situ saya kegampar. Sakit saya. Tadi waktu saya baca ini saya sakit. Waktu saya punya pengertian ini saya sakit. Betapa seringnya orang benar, orang percaya menghakimi orang yang seperti itu. Paling kita cuma bilang, gua doain ya bro. Habis itu kita jalan lagi.
Betapa gereja sering banget artificial. Betapa jemaat Tuhan, biji mata Tuhan. Siapa kita? Biji mata. Ulang. Siapa kita? Biji mata Tuhan. Duta besar Tuhan. Tapi kalau lihat orang kayak begitu, kita bilang, kan udah aku bilangin. Dosa kan? Rasain sekarang loh. Kita nggak terpanggil untuk itu. Kita terlalu terhormat. Siapa kita? Biji mata Tuhan. Siapa kita? Duta besar Tuhan. Orang terjerembab. Iya salah dia. Betul salah dia. Tapi ingat gak tadi? Most of the time, siapa yang salah? Kita juga bukan orang benar-benar amat. Gereja harus ada di sana untuk menolong. Karena itu gereja kita namanya Life House, rumah kehidupan. Di sini bukan kita main gereja-gerejaan. Amin nggak? Di sini kita harus punya kesehatian. Inilah komunitas. Jangan orang kejebur begitu disorakin. Charlie Kirk tuh ditembak, duar. Bisa-bisanya ada yang nyorakin. Regardless ya, dia ngomongnya benar atau salah. Nggak usah pusing lah soal itu. Tapi kan nggak elok untuk orang yang udah mati disorak-sorakin. Yang lebih jahat dari cerita Charlie Kirk itu banyak terjadi di gereja. Kita mau orang kudus, ya kan? Kita nggak mau main orang kudis. Nah lo, memang jangan main, jangan serupa sama mereka. Tapi bukan kita harus membalut ya? Itu gereja. That's Life House. Gimana? Tetap setuju sama Life House? Setuju? Kita mau benar-benar jalanin ini? Kita nggak lagi main gereja-gerejaan. Kita nggak lagi main jemaat-jemaatan, khotbah-khotbahan. Kita mau terapkan ini dalam hidup kita. Setuju? Ya dong. Jadi kalau kita nanti nyanyi gitu ya, kita nyanyi, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Tuh aduh, kita gak cuma nyanyi, kita benar-benar jalanin. Kalau enggak kita ngomong fales, nyanyinya jadi fales. Karena kita gak terapin dalam hidup. Ngapain? Bang jangan marah-marah bang. Enggak. Saya gak marah. Saya lagi nyurahin hati dari apa yang saya temuin. Saya lihat, saya tertampar rasanya. Saya juga keliru gitu rasanya. Jangan dilanjutin. Saya lanjutin lagi. Tadi itu si imam. Jangan tirulah yang kayak gitu. Banyak kok, orang tahu dia salah. Kita tegur dia tahu dia salah. Tapi seperti kita, dia juga harus melawan egonya, dia harus melawan keakuannya. Nggak sederhana. Maka tugas kita adalah menegur, tapi kemudian kita merangkul. Kadang kita tonjokin, kita rangkul lagi, kita sayangin. That's it. Harus seperti itu. Yang kedua si Lewi. Nah, si Lewi ini juga lucu. Sebetulnya dia cukup tergerak loh. Waktu dia lihat dari seberang jalan, dia datang. Tapi terus dia pergi. Kenapa ya? Ada yang punya alasan? Kenapa dia datang terus pergi? Dia mau nyari aman. Safety over nurani. Ini gak mau repot dia. Saya mau sampaikan satu kalimat ya. Dalam peperangan ini, ya, seringkali kita terjerembab, betul ya? Nah, kalimat saya gini. Berbahagialah kita. Kalau bahkan ketika kita terjerembab, kita down, kita tetap menolong orang lain. Ada amin? Saya ulang dulu supaya lebih ngeh ya. Peperangan, kita sering kalah, iya oke.
Tapi berbahagialah bila sekalipun kita jatuh terjerembab, kita tetap menolong orang lain. Ada amin? Ada janji? Ini udah mulai berkepecah nih. Tadi ada amin, ada amin, ada amin. Amin, 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 amin. Ada janji? Gimana sih? Enggak lah. Jangan malu-malu, jangan gini. Bang, mana sanggup aku begitu, Bang? Kita nggak sanggup. Tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Dipercaya dengan perkara yang kecil, Dia akan memberikan perkara yang besar. Ini perkara-perkara kecil kayak gitu. Kita bisa bantu orang lain. Kecil-kecilan, kita sendiri lagi. Tapi kita bantu orang lain. Dalam kesulitan. Kan bagus ya. Jangan kayak si Lewi ini. Dia gak mau repot udah. Yang penting gue aman lah. Yang penting gue aman. Kalau kayak begitu, kita jadi kayak si sorry nih. Sorry, atau siapa sih anggota DPR itu? Enggak, bukan anggota DPR yang di sini kan, ini namanya sorry nih. Enak kan orang sama dia. Orang susah segala macam ya kan. Dia jamnya nyailah segitunya. Sampai ada trendy tuh ya, trending celana warna ajaib gitu kan. Sorry nih, ya kan? Enggak lagi, kita enggak begitu model kita. Kita modelnya lebih seperti Musa. Kita duta besar Allah sih. Di atas sana. Tapi dibawa Tuhan masuk ke dalam padang pasir. Supaya apa? Supaya kita dekat sama orang. Kita bisa lihat persoalan orang lain. Kita bisa ngerasain yang dia rasain. Kan bagus banget itu. Nah jadilah seperti si Samaria. Si Samaria ini, wah ampun deh. Tahu gak siapa Samaria? Samaria itu orang yang dibenci sama Israel. Najis, dianggap najis, gak boleh berhubungan sama Samaria. Apaan? Gak pantas mereka tuh sama orang Israel. Orang-orang kawin campur gak jelas. Percaya apa Tuhan yang gak jelas. Gak pantas. Wow, benci banget sama orang Samaria. Si Samaria ngelihat orang ini sakit. Dia benar-benar loh. Dia turun dari keledainya, dia lihat, dia bersihin lukanya, dikasih minyak, dikasih wine. Ya, dibersihin, dibungkus. Siapa ini orang? Diangkat naik keledai. Tadinya dia naik keledai, sekarang dia malah jalan. Bukannya orang susah, dia malah naik Ferrari. Tuh, sorry nih. Kalau ini dia naik keledai, dia turun dari keledainya, orang yang dinaikin, keledainya ditonton, dia jalan. Udah, sampai dicariin tempat untuk dirawat, karena dia masih harus bisnis, ya kan? Bukan keluar negeri, lari. Nah, ini kok jadi terus-terusan ya. Ditaruh di situ, dikasih duit, nih 2 dinar. 2 dinar itu cukup untuk sebulan. Kalau kurang nanti saya tambahin ya. Sekarang saya harus pergi. Untuk orang yang membenci dia. Coba. Berbahagialah kita kalau kita bisa menolong orang lain sekalipun kita terjerembab. Waduh, orang Samaria loh. Dia bikin itu. Nggak ada takutnya, dia bikin. Nih, kalau ada kurang nanti saya tambahin. Saya mesti pergi dulu. Tolong ya, liatin ya. Ini saudaraku. Wow. Ada orang nyakitin kita? Ada? Mau kita tolong dia? Mau kita tolong dia? Mau kita tolong dia? Kan gitu kan? Gitu kan? Mulut kita rapat kesikut. Tergantung bang, persoalannya apa? Ya udah oke, ngerti. Nggak sederhana kok yang saya ngomong ini. Buat saya juga susah. Itu yang bilang, yang tadi yang saya bilang, saya sendiri tertampar. Tapi ya udahlah. Kita ini duta-duta besar Tuhan memang.
Nggak sederhana, nggak gampang jadi duta besar. Jangankan duta besar, jadi kakak paling tua aja susah, ya nggak sih? Kita punya kakak, harus ngadepin adiknya mau begini, begini. Kita ngerti, salah dia, kita pengen mereka ikut kita. Emang gampang? Nggak gampang. Apalagi jadi duta besar. Standarnya begini pula, ya nggak Pak? Kayak tadi tuh, tolongin orang yang nyakitin kita. Kita rasanya, gitu kan? Ya udahlah. Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Aku kepengen seperti Tuhan. Yang terus-terusan aku sakitin. Yang terus-terusan aku kecewain. Tapi Engkau menolongku. Lepas hari, waktu lepas waktu. Again and again. Waktu orang lain judge ke aku, Tuhan gak pernah judge aku. Itulah yang aku kepengen tiru. Ini aku Tuhan. Kan begitu kan? Amin. Saya gak denger amin di sebelah sini. Amin. Susah ya. Kita disakitin. Kita terjerembab. Ya. Banyak yang gak enak yang kita rasain. Tapi hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia gak berubah. Dia jagain kita sempurna. Nah, ada akhirnya. Lihat si Samaria ini. Dia bisa down, nolongin orang yang kesulitan, orang yang terjerembab, orang yang butuh bantuan. Sering banget makan kita. Nyakitin buat kita, berat nolongnya. Tapi berbahagialah kita kalau kita terjerembab karena kita lagi nolong orang lain. Mulia banget. Jadi jadilah duta-duta besar Allah yang hebat. Buatlah orang tersenyum karena kita. Buatlah kita menjadi jawaban atas doa orang lain. Banyak loh orang yang berdoa. Gimana Tuhan supaya aku punya uang kuliah? Jadilah jawaban doa bagi orang lain. Karena kita duta besar Tuhan. Ya? Nah, dengan menyadari semua ini, saat kita down, enak gak enak yang terjadi dalam hidup kita, gak ada satupun yang lepas dari pengamatannya. Semua yang kita alamin itu tujuannya adalah untuk merendahkan hati kita. That humbling season, ketika kita harus mengalami semua itu, humbling season, apa yang kita buat? Bertahan. Dia sedang mengajar kita. Ketika ketaatan terasa berat, apa yang kita buat? Tetap bersinar. Jadilah bunga-bunga yang harum di ladang Tuhan. Hah? Taatan terasa berat, bersinar. Tetaplah harum bunga-bunga Tuhan di padangnya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalimat ini sering dipakai waktu orang meninggal. Saudara kita ini adalah bunga yang harum dalam padang kehidupan, sekarang dipindah ke ladang Tuhan. Jangan nanti lah, sekarang. Jangan nanti dipindah. Jangan pindah nanti. Jadi bunga sekarang. Harum nggak kita? Coba kita tarik napas. Kecium bau harum di sini. Coba. Harum. Pastor Winter tadi udah bilang, di sini baunya harum. Amin. Harum nggak di rumah? Harum. Harum nggak di pergaulan? Harum. Oke. Jadi bertahan, yuk. Kita bertahan dalam kehidupan yang susah. Dan ketika ketaatan itu terasa berat, bersinar. Berbau harum. Kita berdoa. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Di Lifehouse. Bukan kebetulan kalau hari ini kami
boleh menikmati firman Tuhan yang begitu keras. Karena memang Engkau merindukan supaya kami bersikap sebagai duta-duta besar-Mu. Supaya nama Lifehouse itu bukan sekedar nama kosong, tapi biarlah itu semua nampak di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu bukan firman yang kosong, yang cuma disampaikan setiap hari Minggu, tapi firman yang hidup di dalam hidup anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Allah orang-orang hidup. Bapa, ini kami dengan segala masalah kami. Tuhan lebih tahu apa yang kami hadapi. Tapi kami tahu, kami percaya sampai detik ini Tuhan menyertai, melindungi sempurna. Engkau melindungi kami luar biasa. Maka ikrar kami adalah, biarlah kami berbahagia. Kalau sekalipun kami terjerembab, kami tetap menolong orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.